mediator. Saya Saida Miyanti sebagai penggugat. Saya Safir Mata sebagai saksi sekaligus sebagai kakak penggugat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah siap untuk mengikuti mediasi pada pagi hari ini? Siap. Sebelum mediasi dimulai, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Anita, SHMH, selaku mediator pada pagi hari ini. Pada tanggal 13 Januari 2024 hari Sabtu dalam pokok perkara hutang piutang, apakah benar? Benar. Sebelum mediasi dimulai, saya akan membacakan identitas para pihak. Dimulai dari pihak penggugat kepada Saudari Sari Damayanti, pekerjaan pegawai negeri sipil, umur 30 tahun, beralamat di Jalan Maluku PNS, Jalan Maluku 1, Blok F nomor 9, RT 58 RW 18, Palembang, Sumatera Selatan. Apakah benar? Selanjutnya kepada Saudari Sari didampingi oleh siapa? Baik, saya didampingi oleh Pak Hasan saya. Pertama ini sebagai debt collector, yang kedua ini sebagai kakak kandung saya. Baik, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marhalinda. Di sini saya selaku saksi sekaligus debt collector dari Saudari Sari Damayanti. Baik. Perkenalkan, nama saya Safir Mata. Di sini saya sebagai saudari perempuan dari Sari Damayanti. Baik, selanjutnya saya akan membacakan identitas dari pihak tergugat. Kepada Saudari Tiara Septialinda, pekerjaan wira swasta, umur 29 tahun, beralamat di Jalan Daya 7, Lorong Ilham, Blok 15, RT 1, RT 2, Palembang, Sumatera Selatan. Apakah benar? Ya, Selanjutnya Saudari Tiara didampingi oleh siapa ini? pada mediasi hari ini saya didampingi oleh ibu saya. Silakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Larina. Di sini saya ibunya dari Tiara. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib mediasi. Mohon didengarkan. 1. Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. 2. Para pihak tidak saling memotong perbicaraan. 3. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. 4. Tidak merokok selama mediasi berlangsung. 5. Tidak menggunakan alat komunikasi. 6. Tidak merekam isi pembicaraan selama mediasi. Apakah kedua belah pihak ini sepakat untuk tata tertib yang saya sebutkan? Apakah ada tambahan dari para pihak? Ada pihak penggugat, silakan. Baiklah, saya ini dalam mediasi ini tidak ada para pihak ini yang keluar masuk ruangan. Baik, pada pihak tergugat apa tambahan? Saya ingin di dalam mediasi ini tidak ada yang makan atau minum. Baik, apakah para pihak setuju dengan tata tertib yang sudah ditambahkan? Baik, selanjutnya agendanya yaitu mendengarkan kronologi dari kedua belah pihak. Dimulai dari pihak penggugat kepada Saudari Sari, silakan. Baik, saya menjelaskan kronologinya. Nah, si Tiara ini merupakan teman saya dan juga merupakan teman arisan saya. Nah, si Tiara ini sering bercerita kepada saya tentang kesehatan ibunya, hubungan pribadinya. Nah, karena saya merasa iba dan kasihan dengan si kesehatan ibunya tadi, saya pinjamkan uang kepada si Tiara ini karena Tiara minta saya pinjam uang 10 juta rupiah karena ibu saya sedang sakit, membutuhkan pengobatan yang penting. Nah, karena saya merasa iba, saya pun meminjamkan uang kepada si Tiara ini tadi. Kemudian si Tiara ini janji akan mengembalikan uang sebulan setelahnya, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2023. Pada tanggal 1 Oktober 2023, saya pun ke rumah si Tiara ini tadi untuk menagih utang dia sebutkan. Saya menagih, ternyata dia mengeluh kepada saya, katanya, Sari, ibu saya masih sakit, butuh uang lebih nih, saya tidak bisa mengembalikan uang kamu yang kemarin. Karena saya merasa iba lagi dengan pernyataannya tersebut, saya pun pinjamkan uang sekitar 10 juta rupiah karena dia minta uang 10 juta rupiah karena kurang pengobatan sekitar segitu dananya. Saya pinjamkan uang. Terus secara ini bilang kepada saya, katanya, Sari, saya janji deh kalau misal saya punya uang untuk mengembalikan uang kamu sekitar 1 bulan ke depan lagi, saya akan mengasih lebih uang tersebut karena sebagai permintaan maaf saya atas keterlambatan saya membayar utang sebelumnya. Saya percaya dong. Nah, setelah itu pada bulan selanjutnya, pada bulan 1 November, saya lagi kembali ke rumah si Tiara ini tadi. Ternyata pas saya ke sana, saya tidak mendapatkan uang tersebut. Saya tidak mendapatkan uang tersebut dan tidak ada tiket baik dari si Tiara ini tadi. Dia malahan marah-marah kepada saya karena dia belum punya uang dan saya minta uang tersebut, dia tidak mau. Saya pulang
karena merasa saya sangat kecewa dengan si Tiara ini tadi. Kemudian setelah saya bilang gitu, saya pulang lah. Dalam perjalanan pulang, saya ketemu dengan tetangga tersebut kan, tetangga yang ada di lingkungan si Tiara tadi. Saya nanya, Bu, kalian lihat Ibu Tiara nggak? Ibu Tiara benar-benar sakit atau enggak? Saya tanya kayak gitu. Enggak, kata para tetangga. Tidak, ibu saya memang sakit. Mohon maaf kepada saudari Tiara, kita akan berbicara bergantian menurut tata tertib yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, silakan kepada saudari Sari dilanjutkan. Setelah saya mendengar pernyataan si tetangga ini bilang kan, katanya, Ibu Sari, si Ibu Tiara ini tidak sakit, dia masih kok melakukan aktivitas seperti biasanya, dia masih kumpul-kumpul sama teman-temannya, katanya gitu. Nah, saya masih kecewa dong, merasa dibohong kayak gitu. Saya pulang, saya ngadu ke kakak saya. Setelah itu kakak saya bilang, ya sudah, nanti kita cari solusinya. Kayak gitu. Cukup. Selanjutnya kita akan mendengar kronologi menurut pandangan saudari Riza pada saudari Nurhaliza, dipersilakan. Nah, jadi gini, pada pertengahan November itu tanggal 15 ya. Nah, 15 November 2023 itu saya mendatangi rumah saudari Tiara. Nah, pada saat saya mendatangi rumah saudari ini, saudari tidak ada di rumah, namun ada ibundanya saja. Nah, pada saat saya menjelaskan maksud tujuan kedatangan saya kepada ibunda Lola, nah ibundanya ini langsung mencaci maki saya, langsung memarahi saya dan tidak Mohon maaf, kita berbicara sesuai instruksi dari saya, menurut tata tertib yang sudah saya bacakan tadi. Silakan lanjutkan. Nah, pada saat ibundanya ini marah-marah ke saya, ibundanya langsung menutup pintu nih. Nah, jadi kan pada saat ibundanya menutup pintu, saya tidak ada kesempatan dong untuk menagihnya lagi. Nah, selanjutnya pada sekitar 5 hari setelah penagihan tersebut, pada tanggal 20 November 2023, saya mendatangi rumah saudari Tiara lagi. Pada saat itu saudarinya ada. Langsung saya mengatakan untuk menagih utang. Namun saudari Tiara ini bilang katanya belum ada uang. Jadi apa boleh buat, saya langsung kembali ke rumah. Cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan kronologi menurut pandangan saudari Elsa, kepadanya dipersilakan. Setelah saya mendengar cerita dari adik saya bahwa saudari Tiara ini minjam uang sebesar 20 juta. Nah, tepat pada tanggal 25 November itu saya sedang ke pasar. Nah, di pasar itu saya melihat saudari Tiara ini dan ibunya di dalam toko emas. Apakah saudari punya buktinya kalau saya memang lagi di pasar? Saya mempunyai buktinya. Boleh saya lihat? Ya, izin ibu. Iya, dulu. Ini bu buktinya. Boleh saya lihat? Baik, untuk bukti ini kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan si pihak tergugat akan menjelaskan kronologi menurut pandangan mereka kepada saudari Tiara, dipersilakan. Baik, soal saya yang meminjam uang dari saya itu memang ada, saya akui adanya, dan saya meminjam 2 kali dengan jumlah 20 juta. Namun saya tidak setuju dengan saudara saya yang bilang kalau ibu saya tidak sakit. Ibu saya memang sakit. Saya Mohon maaf, Ibu, satu-satu. Baik, pada saudari Tiara silakan dilanjutkan. Ya, saya tidak setuju dengan saudara saya yang bilang kalau ibu saya tidak sakit. Karena memang ibu saya memang benar-benar sakit. Apakah ada bukti berupa foto? Ibu mediator, tidak semua itu harus difoto. Apakah saudari punya nota administrasi rumah sakit? Kalau soal itu pasti ada, cuma saya tidak yakin itu masih ada atau tidak. Baik, jika ada tolong nanti di bawah. Jika tidak ada, tolong nanti kembali ke rumah sakit untuk minta kembali nota Ya, administrasi. kalau saya singkat ya, kalau di sifatnya ya, Baik, kepada pihak gugat apa ada tambahan penjelasan lagi? cukup dari saya, mungkin dari ibu saya. Kepada Ibu Lola, apakah ada tambahan penjelasan lagi? Ada, silakan. Tadi kan kata Ibu Nurhaliza tadi kan saya yang mentak-mentak dia, padahal dia yang mentak-mentak saya. Lalu kenapa saya menutup itu? Karena suara dia besar. Lah enggak lah bu, kan ibu sendiri Ya, ya. Anda yang bisa saya mohon mentak maaf, saya. mohon maaf pada Ibu Lola dan Ibu Nurhaliza. Saya lagi ngomong jangan dipotong. Mohon maaf, satu-satu Bu. Dia membentak saya, jadi saya malu dengan tetangga, jadi saya menutup pintu. Kata Ibu Elsa tadi, dia melihat kami berdua lagi di pasar toko emas kan. Di situ kami bukan hanya membeli tapi juga menjual. Maaf, Ibu berarti membeli emas juga? Tidak, kami tidak membeli, kami menjual. Iya. Lalu bagaimana dengan bukti foto di sini? Kalian sepertinya sedang memilih-milih emas di sini. Tidak, kami tidak membeli, kami hanya melihat karena banyak emas yang bagus. Iya. Kami di situ untuk menjual emas saya dan uangnya untuk saya bayarkan utang saya kepada ibu Sari.
Tapi kenapa sampai sekarang belum ada hutang tersebut? Iya, karena Mohon maaf, mungkin saya persilakan ke Saudari Sari untuk menanggapi perkataan dari Saudari Tiara. Baiklah, dari pernyataan dari saudari Tiara tadi bilang kan bahwasannya ibunya juga ikut di toko emas tersebut. Nah, tadi dia bilang ibunya sakit, berarti ibunya kan bohong, nggak sakit, bohong berarti. Iya, kan? ibu saya sudah Baik, sembuh. mohon maaf, apakah Ibu ingin menanggapi? Ya karena ibu saya sudah sembuh, udah lama. Lagian itu juga udah lama kan kejadian yang ibu saya sakit. Masa nggak bisa sembuh sih? Lalu bagaimana dengan kronologi Saudari Sari yang pertama jika menyebutkan bahwa ibu Anda itu sakit parah? Saya tidak ingat soal yang kronologi itu. Saya lupa saya bilang sakit parah atau tidak. Yang jelas saya bilang sakit. Baik, apakah cukup penjelasan dari pihak penggugat? Cukup. Pihak penggugat apakah cukup? Mungkin mediasi pada kali ini tidak ada jalan tengahnya. Jadi nanti saya akan memanggil para pihak untuk melakukan mediasi selanjutnya secara terpisah. Para pihak apakah sepakat? Apakah sepakat? Baik, mediasi pada hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Baik, pada hari Sabtu 20 Januari 2024, agenda pada hari ini adalah pemanggilan para pihak secara terpisah, yang mana pandangan pokok perkara hutang piutang. Apakah benar? Mungkin Ibu sudah tahu tata tertib yang sudah saya bacakan sebelumnya. Apakah Ibu dalam keadaan sehat semuanya? Nah, bisa langsung kita mulai saja mediasi pada hari ini. Baik, langsung saja. Apakah ada kronologi yang mungkin belum lengkap ceritanya pada dari sebelumnya? Jadi Bu, saya mulai ya. Jadi Bu, untuk pernyataan saya yang kemarin mengenai kronologi itu, saya mempunyai bukti perjanjian yang Tiara bilang di chat WA itu. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, di situ jelas tertera bahwasannya dia berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Tapi sampai sekarang tidak ada dia mengembalikan uang tersebut. Dia bilang katanya kemarin habis dari jual barang di toko emas itu dia akan mengembalikan uang kepada saya. Ternyata tidak ada, sampai sekarang dia seperti itu. Jadi gimana? Saya butuh uang tersebut. Saya butuh uang itu, makanya saya tanya. Sampai sekarang tidak ada tiket baik dia untuk membayar kamu tersebut. Jadi gimana masalah kamu itu? Apakah ada penyelesaiannya? Nanti kita akan dengar terlebih dahulu penjelasan dari pihak tergugat. Jika masih tidak ada jalan tengahnya lagi, nanti ini akan dibawa ke persidangan. Apakah sudah cukup? Apakah ada penjelasan lagi? Baik, mediasi pada kali ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Baik, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 ini agenda pada hari ini adalah pemanggilan para pihak secara terpisah, yang mana mungkin Ibu sudah tahu sebelumnya tata tertib yang sudah saya sebutkan di mediasi sebelumnya. Selanjutnya langsung saja kita mulai. Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Baik, langsung saja kita mulai. Kepada Saudari Tiara atau mungkin Ibu Lola, apakah ada kronologi yang mungkin belum cukup atau mungkin belum tersampaikan pada mediasi sebelumnya? Untuk itu sih kami tidak ada cukup, cuma saya ingin menanggapi soal perkataan di saudara Sari pada mediasi sebelumnya yang dia bilang kalau saya berbohong, kalau saya menunjuk pemilik emas, itu tidak benar. Ibu saya memang sakit dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan soal emas itu saya memang menjual emas yang dimana uangnya saya bayarkan utang saya kepada Ibu Sari. Ya. Tapi saya ada satu tindakan yang Ibu Sari lakukan yang saya sangat tidak setuju, yaitu dengan cara dia membuat keributan depan rumah saya dengan menagih utangnya. Itu saya akan bayar, tapi saya tidak tahu kapan. Jadi dengan dia membuat keributan itu nama saya itu tercoreng di daerah situ. Jadi kalian sama-sama merasa kecewa. Iya, saya merasa kecewa. dan pihak penggugat pun juga merasa seperti itu. Iya. Selanjutnya, apakah saudari ada ikat baik untuk membayar hutang ibu kepada pihak penggugat? Ya kalau utang yang pasti saya bayar ya, cuman saya tidak tahu kapan karena juga saya sekarang masih menabung ya buat membayarnya.
Jadi saudari sendiri belum tentu, belum yakin untuk menentukan kapan akan membayar pihak tersebut. Tapi pihak penggugat sebelumnya sudah mengatakan bahwa sudah sangat membutuhkan uang tersebut. Ya, saya akan bayar ya, cuma saya tidak tahu kapan. Tapi biasanya saya akan bayar. Saya masih menabung. Baik, apakah cukup? Apakah baik? Baik, nanti kalau misalnya ibu masih tidak ada etikat baik atau ini masih belum jelas kapan untuk melunasi utang tersebut, nanti kita melihat kesepakatan dari pihak penggugat ingin dibawa kemana permasalahan ini, apa berdamai saja atau mungkin dibawa ke pengadilan. Kalau bisa, Nanti kita melihat persetujuan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Dan kita juga akan mempertemukan kedua belah pihak di mediasi selanjutnya seminggu ke depan pada tanggal 27 Januari 2024. Mohon para pihak nanti untuk datang di mediasi selanjutnya. Apa mungkin ada tanggapan lain? Apakah sudah sepakat nanti untuk mediasi selanjutnya? Saya mungkin mediasi pada hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Baik, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, agenda pada hari ini yaitu adalah kesepakatan para pihak. Yang mana mungkin dalam pokok perkara utang piutang, apakah benar? Benar. Yang mana tata tertib yang sudah saya bacakan di mediasi pada sebelumnya, apa yang kamu masih ingat? Selanjutnya, bagaimana apakah Ibu dalam keadaan sehat semuanya? Baik, bisa langsung kita mulai saja. Baik, saya sudah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak secara terpisah. Selanjutnya, bagaimana dengan pihak penggugat? Bagaimana kesepakatan Anda dengan pihak penggugat? Saya tetap akan di pendirian saya, yaitu si Tiara ini harus mengembalikan uang saya senilai 20 juta rupiah itu karena saya membutuhkan uang tersebut. Nah, saya sudah memberikan waktu beberapa kali untuk memaafkan si Tiara ini, untuk memberikan jangka waktu yang lebih lama lagi, tapi tidak ada etikat baik dari si Tiara ini untuk mengembalikan uang saya. Sebenarnya bagaimana dengan pihak penggugat? Saya akan membayar, tapi saya membutuhkan waktu untuk mengembalikan uang tersebut. Kira-kira berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membayar utang tersebut? Tapi saya tidak bisa menjanjikan kapan waktunya. Lalu bagaimana dengan pihak penggugat? Kalau waktunya tidak bisa ditentukan, waktunya seperti yang kemarin-kemarin yang memerlukan terus, saya akan melanjutkan perkara ini ke pengadilan. tidak, saya akan membayar, tapi tidak bawa ke pengadilan. Kalau tidak, Sesuai, mohon apa maaf. ada jaminan? Mohon maaf, sesuai dengan ketentuan kita mendengarkan salah satu para pihak terlebih dahulu. Para pihak penggugat sebutkan apa keinginan Anda atau kesepakatan Anda dengan pihak penggugat. Jika itu memang keputusan dari Tiara, maka saya ingin ada jaminan antara saya dengan Tiara agar tidak ada lagi perselisihan di depan. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada barang berharga Anda yang ingin Anda jaminkan? Tidak, saya tidak akan menjamin apapun karena saya akan membayar, tapi saya butuh waktu. Bagaimana dengan pihak penggugat? Jika seperti itu yang Tiara katakan, maka pastinya akan saya lanjutkan saja ke pengadilan. Tidak seperti itu. Saya akan bayar, tapi saya butuh waktu. Jangan langsung bawa ke pengadilan dong. Makanya kembali. Iya, saya akan Baik, bayar. mohon maaf Ibu, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak penggugat bahwasanya permasalahan ini akan dibawa ke pengadilan. Apakah Ibu setuju? Ya silakan saja, tapi saya akan bayar dan pengadilan tidak akan terjadi. Bayar makanya Bu. Baik, Iya, saya akan bayar mohon maaf Ibu. Baik, dapat kita simpulkan bahwa mediasi pada hari ini tidak ada jalan tengahnya dalam proses penyelesaian hutang piutang, maka mediasi ini dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya, permasalahan ini akan dibawa ke proses pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak tadi. Baik, kepada para pihak apakah setuju? Baik, mediasi pada hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya meminta maaf jika ada saya salah kata dalam proses mediasi tadi, disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup mediasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.